Halo semua, selamat datang di Telltale Nonton, channel untuk kalian yang penasaran dengan cerita dari film-film yang katanya menarik. Tentu saja, nonton film secara langsung memberikan pengalaman yang berbeda dari video ini. Sebelum mulai, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Film Oldboy merupakan film Korea yang dirilis 2003, merupakan salah satu tonggak awal mula kemajuan film Korea saat itu. Film ini bercerita tentang pembalasan seseorang yang telah mengurungnya selama 15 tahun. Film dibuka dengan seorang pria bernama Oh Dae-soo di tahun 1988 sedang di kantor polisi karena tuduhan melakukan pemukulan. Dae-soo juga berbuat ulah di sana. Lalu datanglah temannya bernama Jo-hwan. Ia datang untuk membantu Dae-soo bisa keluar. Lalu Dae-soo menelpon Yoon-hye, putrinya, karena ia sedang ulang tahun dan mengatakan akan membawa hadiah. Jo-hwan pun mengucapkan selamat kepada Yoon-hye dan mengatakan ia akan mengantar Dae-soo ke rumah. Tiba-tiba, dalam rintikan hujan, Dae-soo menghilang. Dae-soo sudah berada di dalam ruangan yang seperti hotel murah. Dae-soo sudah 2 bulan lamanya ia dikurung. Saat bertanya ke penjaga pun, ia tidak tahu alasannya dikurung. Di sana, Dae-soo melewati harinya dengan berat. Di jam-jam tertentu, Dae-soo dibius dengan asap, dan ada yang menggunting rambutnya jika panjang. Setiap harinya, Dae-soo memakan pangsit dan menonton TV. Semakin lama, kesehatan mental Dae-soo terganggu. Di TV, Dae-soo melihat berita istri dibunuh, dan ia dituduh sebagai pelakunya. Dae-soo sangat sedih. Ia lalu menumpahkan semua di dalam diary, dan juga menulis daftar orang-orang yang pernah berselisih dengannya. Dae-soo sedang meninju tembok. Ia bertekad untuk balas dendam. Dae-soo juga berusaha untuk melubangi tembok kamarnya. Setelah berhasil melubangi tembok kamarnya, seorang wanita datang dan menghipnotis Dae-soo. Lalu tiba-tiba dia sudah berada di atap sebuah gedung. Ia dibebaskan dalam kondisi yang rapi, dan untuk pertama kalinya selama 15 tahun akhirnya bertemu dengan manusia. Tapi pria ini akan bunuh diri dengan menggendong anjingnya. Dae-soo menyelamatkan pria itu karena ingin menceritakan kisahnya. Setelah selesai, ia langsung pergi dari sana dan pria tadi akhirnya tetap bunuh diri. Dae-soo sudah tidak punya tempat tinggal dan juga tidak bisa mengkontak teman atau kerabatnya karena Dae-soo adalah buronan yang diduga membunuh istrinya sendiri. Saat Dae-soo bingung harus berbuat apa, datanglah seorang yang memberikan handphone dan juga dompet berisi banyak uang. Pastinya ini suruhan penculiknya. Setelah itu, ia pergi ke sebuah restoran. Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Mido dan minta makanan hidup-hidup. Tiba-tiba ada telepon masuk ke HP itu dari pria yang selama ini telah mengurungnya. Dae-soo langsung menanyakan siapa dia sebenarnya dan kenapa memenjarakannya. Ia mengatakan jika Dae-soo harus mencari tahu alasan kenapa memenjarakannya. Makanan pun akhirnya disajikan dan Dae-soo langsung memakan gurita itu hidup-hidup. Mido mendengar percakapan Dae-soo dengan yang ditelepon. Lalu dia memegang tangan Dae-soo. Tiba-tiba Dae-soo jatuh pingsan. Sudah terbangun dari pingsannya, Dae-soo sudah berada di apartemen wanita yang tadi bernama Mido. Mido semalaman membaca diari Dae-soo selama dia di penjara. Dan semalaman Mido merawat Dae-soo yang sedang demam. Mido mengatakan alasan membawanya karena dia ternyata menyukainya. Mido pun membantu untuk mendapatkan informasi. Dan setelah mendapatkan informasi, ternyata putrinya yang bernama Yoon-hye sudah tinggal di Swedia dan memiliki orang tua asuh yang bekerja sebagai dokter. Fokus melanjutkan pencarian dan mencari pangsit yang selalu dimakannya selama 15 tahun, di mana nama tokonya yaitu Naga Biru. Dae-soo tidak akan pernah lupa rasa pangsit itu selama 15 tahun, dan dia terus mendatangi restoran Cina ada nama Naga Birunya, sampai bisa ketemu pangsit dengan rasa yang sama. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan satupun yang sama. Saat di apartemen, terlihat Mido yang sedang chatting online dengan seorang pria di aplikasi. Pria misterius itu sudah beberapa kali chattingan dengan Mido, dan pria itu juga tahu jika Dae-soo dipenjara selama 15 tahun. Mengetahui fakta itu, Dae-soo langsung mengambil palu di lemari dan akan pergi dari sana karena ia tidak bisa mempercayai Mido lagi. Akhirnya, ia menemukan pangsit dengan rasa yang sama yang ada di restoran Naga Biru Violet. Dae-soo langsung mengikuti kurir restoran yang sedang mengantarkan pangsit dan sampailah dia di salah satu bangunan yang memiliki rantai rahasia.
Nomor 7,5. Pantai itu adalah penjara dia dulu. Di sana, Desu menghajar penjaga koridor dan menyiksa pemilik penjara tersebut yang bernama Park. Terlihat banyak orang yang dipenjara di sana. Park melakukan pekerjaan ini atas permintaan klien-kliennya. Supaya Park mau mengaku siapa yang memerintahkannya, Desu menyiksanya dengan mencabut giginya satu persatu. Ia hanya mendapatkan rekaman percakapan dengan penculiknya. Lalu datanglah anak buah Park. Desu pun berhasil mengalahkan mereka semua, walaupun dengan banyak luka. Saat Desu pingsan, dia ditolong seorang pria misterius mengantarkannya ke apartemen Mido. Siapa pria itu sebenarnya? Lagi-lagi, Mido yang merawat luka-luka Desu. Desu sudah mendengarkan isi rekaman percakapan tersebut. Yang intinya, orang itu ingin Desu dipenjara selama 15 tahun. Dan terlihat seorang yang sedang mengintai dari kejauhan. Keesokan harinya, Desu datang ke warnet milik sahabatnya Johwan, sahabat yang di awal film tadi. Ia pun sangat senang melihat Desu yang telah kembali. Ia pun mencoba masuk ke aplikasi chatting online yang sama dengan menggunakan nama Mido. Terpancinglah pria misterius yang sebelumnya chatting bersama Mido. Tahuanlah nama akunnya adalah Evergreen. Johwan berhasil mendapatkan data pemilik dari akun Evergreen. Nyata tempat tinggal Evergreen ada di sebelah apartemen Mido. Akhirnya Desu lari ke sana dan bertemu dua pria yang ada dalam sebuah ruangan. Dua pria itu bernama Lee Woo-jin dan Han. Lee Woo-jin ternyata yang memberikan telepon dan uang. Dia juga yang mengantarkan Desu ke taksi ke tempat apartemennya Mido. Lee Woo-jin lah yang selama ini juga chatan bersama Mido. Saat Desu ingin menyerang Lee Woo-jin, Desu dihentikan oleh Han. Lalu Woo-jin mengatakan jika Desu harus mencari tahu siapa namanya, siapa dirinya sebenarnya, dan alasan kenapa dia harus mengurung Desu. Woo-jin memberikan waktu sampai tanggal 5 Juli atau 5 hari dari sekarang untuk mencari tahu pertanyaan-pertanyaan yang tadi ia tanyakan. Pria itu berjanji jika dia berhasil menemukan jawabannya, maka ia akan bunuh diri dengan alat pacu jantung yang sudah ditanam di tubuhnya. Akan tetapi, jika Desu tidak berhasil menemukan jawabannya dalam 5 hari, maka Mido yang akan dibunuh. Desu yang sudah jatuh cinta dengan Mido sebenarnya sudah ingin membunuh Woo-jin. Tapi ia tidak bisa karena dalam hatinya dia tidak akan tenang jika belum tahu alasan kenapa dia dikurung selama 15 tahun. Woo-jin memasang alat pemicu jantungnya karena dia memang sudah siap mati kalau Desu menemukan jawabannya. Dan karena itu juga Desu tidak bisa menyiksanya karena ia akan lebih dulu memencet tombol yang otomatis. Dan rasa penasaran Desu akan tetap bergantayangan dan tidak akan pernah terjawab. Desu pergi menyewa kamar hotel dengan Mido. Dan sejak saat itu mereka berdua makin saling jatuh cinta. Lalu saat mereka tertidur, gas bius tiba-tiba masuk. Dan tak lain tak bukan itu adalah ulah si penculiknya, agar dia bisa menarik sebuah kotak dalam kamar mereka. Kotak yang ternyata berisi potongan tangan Park. Park adalah orang yang memiliki usaha penjara yang dimana penjaranya memenjarakan Desu selama 15 tahun. Menyadari ia selama ini telah disadap, Desu meminta pegawai toko elektronik untuk mencari di mana penyadapnya. Ternyata penyadapnya ada di dalam sepatu yang ia pakai di awal. Setelah itu, Desu mencari situs-situs yang ada nama Evergreen. Sampai akhirnya ketemulah nama situs Evergreen Oldboy 5. Ternyata itu adalah situs alumni SMA Sanok, SMA-nya Desu. Dan langsung mendatangi sekolah tersebut dan melihat semua buku tahunan di sana. Dan ternyata si penculik bernama Lee Woo-jin dan ada foto wanita bernama Lee Su-ah yang tidak ada mukanya. Su-ah adalah teman seangkatan Desu dan Johwan. Johwan sangat ingat karena Su-ah telah meninggal setelah Desu pindah ke Seoul. Su-ah tewas terjatuh ke bendungan dan tenggelam. Tapi dulu ada rumor yang menyebar di sekolah bahwa perilaku Su-ah seperti pelacur.
yang mau skidi papap sama siapapun. Cara mengejutkan, Wojin ternyata ada di warnet agar bisa menguping pembicaraan Johwan karena Desu telah melepas alat penyadapnya. Mendengar Johwan yang membicarakan Suah sebagai pelacur, Wojin langsung membunuh Johwan saat itu juga karena ternyata Suah adalah saudari kandungnya Wojin. Mendengarkan dari dibilang seorang pelacur, Wojin sungguh tidak terima. Perlahan-lahan mulai terkuak nama Wojin, tapi alasannya kenapa ia melakukannya masih misteri. Jelas, pasti ada sangkut pautnya dengan tewasnya Suah. Desu bekerja sama dengan Park dan menitip Mido bersamanya. Karena Wojin telah mengambil tangan Park, Desu datang ke salon milik seorang wanita yang tahu betul jika Suah adalah gadis yang baik. Ia tidak seperti yang dirumorkan. Ia juga tahu dulu Suah juga sudah punya pacar. Dia tahu penyebab rumor bahwa Suah adalah pelacur adalah Johwan. Desun mengingat saat sekolah sudah selesai dan hari itu juga adalah hari terakhir Desu sekolah di sana karena ia akan pindah ke Seoul. Jadi Desu sedang menikmati hari terakhirnya di sekolah. Dan tanpa sengaja dia bertemu dengan seseorang di lapangan. Pria itu lari ke suatu ruangan dan ternyata pria itu adalah Wojin. Desu pun mengikutinya dan melihat Wojin sedang bermesraan dengan Suah. Desu pun ketahuan sedang mengintip, lalu langsung kabur. Setelah itu, Desu menceritakan kejadian itu ke Johwan. Lalu Johwan menyebarkannya. Desu ingat jika itu tanggal 5 Juli adalah tanggal saat Suah meninggal. Jadi Wojin sengaja memakai tanggal yang sama sebagai batas akhir cari jawaban. Merasa sudah mengetahui jawabannya, dia akan datang ke tempat Wojin untuk membalas dendam. Mido pun menangis karena takut kehilangan kekasihnya Desu. Desu pun menguatkannya dan menitipkannya dengan Park. Dengan memakai semua petunjuk, Desu berhasil sampai ke suatu gedung. Secara kebetulan saat menaiki lift, Desu bertemu Wojin dan ajudannya Han yang juga akan naikin lift ke tempat tinggalnya. Lalu Wojin menceritakan suatu fakta. Dulu rumor menyebar sangat cepat, bahkan sudah ada mengatakan sampai Suah hamil. Lalu Suah termakan dan menjadi depresi. Ia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Wojin menyalahkan Desu karena menurutnya semua ini bisa terjadi karena dia yang memulai menyebarkan rumor. Wojin juga menceritakan fakta lain, di mana ternyata wanita yang di awal menghipnotis Desu bernama Yu disewa oleh Wojin untuk menghipnotis dan memberikan sugesti kepada Desu dan juga Mido. Sugestinya adalah ketika dia dibebaskan, dia harus pergi ke restoran tempat Mido bekerja. Dan Desu harus mengangkat telepon yang berbunyi dan bertanya siapa kamu. Saat mendengarkan siapa kamu, pikiran Mido juga sudah diprogram atau disugesti agar menyentuh tangan Desu. Dan selanjutnya, Desu pun pingsan jika tangannya dipegang oleh Mido. Jadi kalau kalian merasa aneh saat di restoran kok tiba-tiba menyentuh tangan orang yang tidak dikenal, yaitu karena mereka berdua sudah dihipnotis dan diberikan sugesti oleh Yu. Wojin mengatakan harusnya kamu tidak menanyakan kenapa dipenjara selama 15 tahun, tapi menanyakan kenapa baru dibebaskan setelah 15 tahun. Dan dengan psikopatnya, Wojin menunjukkan sebuah kotak berwarna ungu yang berisi sebuah album foto yang dimana itu adalah Mido. Ternyata Mido anaknya Desu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kematian istri Desu itu yang membunuh adalah Wojin. Dan informasi putrinya orang tua asuh di Swedia adalah informasi palsu. Karena ternyata Mido atau yang nama aslinya Yunhei telah diprogram agar melupakan Desu dan merubahnya menjadi Mido. Lalu saat Desu akan dibunuh oleh Han, Wojin menembak kepalanya. Wojin tidak mau Desu mati terlebih dahulu. Wojin bilang jika Park bersekongkol dengannya dan tangan yang dipotong adalah bagian dari kesepakatan untuk memberikan penjara baru yang lebih besar. Desu langsung panik dan dia menjadi takut. Dia bertanya apakah Mido sudah tahu kata ini. Wojin mengatakan dia memberikan kotak yang sama. Desu menelpon dan melarang Mido membuka kotak tersebut dengan menangis memohon ampun.
Yesu juga memohon agar jangan sampai Mido mengetahui fakta ini. Dia mengatakan dia mengaku bersalah dan berdosa besar atas perbuatannya dulu karena mengatakan kejadian itu. Yesus sampai menurunkan harga dirinya supaya Mido tidak tahu fakta ini. Bahkan ia sampai rela memotong lidahnya sendiri. Desu diam-diam berhasil mengambil alat penunjuk jantungnya Wojin dan langsung menekannya. Tapi ternyata itu hanyalah tombol untuk memutar rekaman Desu dan Mido sedang melakukan hubungan badan. Karena Wojin telah mencabut kembali alat pacu jantungnya. Lalu, Wojin pun pergi meninggalkan Desu. Wojin tersenyum dalam lift. Ia teringat kejadian saat Suah bunuh diri. Ia tidak merelakannya pergi dan memfoto dirinya sendiri sebagai kenangan untuk Wojin. Wojin pun memutuskan untuk bunuh diri karena sekarang ia sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Singkat cerita, Desu bertemu dengan Yu dan memberikan surat yang berisi seluruh kisah hidupnya. Desu meminta Yu menolongnya dengan cara menghipnotis dirinya agar bisa melupakan ingatannya yang sangat menyakitkan tersebut. Akhirnya, Yu yang iba menghipnotis Desu agar dia terbagi menjadi dua orang. Orang yang pertama adalah Desu yang tidak tahu rahasia menyakitkan tersebut, dan orang yang kedua adalah Desu yang tahu rahasia tersebut. Desu diberi sugesti untuk orang yang kedua yang tahu rahasia itu untuk pergi dan terus berjalan sampai mati. Tiba-tiba, dia terbangun di hamparan salju dan sudah ada Mido yang menghampirinya. Tapi sayangnya, Desu berada di tubuh orang yang kedua atau Desu yang masih ingat rahasia yang menyakitkan tersebut. Pun bilang jika dia masih sangat menyukai Desu, yang artinya Mido masih belum tahu fakta bahwa Desu adalah ayahnya, sedangkan Desu hanya bisa menahan rasa sakitnya. Dan selesai. Film Oldboy merupakan film yang sangat sensasional. Bahkan film ini mendapatkan remake Hollywood di tahun 2013. Oldboy merupakan salah satu tonggak awal kemajuan film Korea. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dah.